Kompas Petang. Saudara, polisi menangkap pasangan suami istri yang membuka praktik aborsi di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu tersangka diketahui pernah juga membuka praktik aborsi di Tanjung Priok, Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri berinisial ST dan IR di kawasan Pendurenan, Mustika Jaya, Bekasi. Tidak hanya pasangan suami istri yang ditangkap, salah satu perempuan yang menjadi pasien dua tersangka itu juga ditangkap polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan tersangka IR berperan melakukan aborsi, sementara suaminya bertugas mencari calon pasien melalui media sosial. Iya, dia menggunakan obat. Ada obat. Ini pengakuannya baru 4 hari di rumahnya, tetapi 5 pasien yang sudah dilakukan tindakan aborsi. Yang kelima ini yang tertangkap. Nanti yang lainnya kita akan susuri, kita akan sampaikan. Ya, sudah 5 yang diamankan. 5 yang sudah dilakukan praktek aborsi. IR sendiri sebagai pelaku yang melakukan aborsi ini tidak memiliki kompeten sebagai tenaga kesehatan. Ya, tidak memiliki kompeten untuk sebagai tenaga kesehatan, apalagi dia jadi dokter. Cuma berdasarkan pengalaman yang bersangkutan pernah bekerja di klinik aborsi juga tahun 2000. Selama kurang lebih hampir 4 tahun, tugasnya bagian membersihkan. Polisi tadi sudah mengatakan tersangka IR sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam melakukan praktik aborsi. Tersangka hanya memiliki pengalaman sebagai pegawai kebersihan di salah satu klinik aborsi pada tahun 2000. Dari pengakuan para pelaku, pasangan suami istri itu baru 4 hari pindah ke Bekasi, namun sudah ada 5 pasien yang digugurkan. Klinik aborsi ilegal hanya melayani usia kandungan maksimal 2 bulan. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa obat kimia untuk menggugurkan kandungan, alat medis, dan lain-lain. Tempat praktik aborsi berada di Pendurenan, Bekasi, Jawa Barat. Tempat praktik aborsi itu tampak sepi. Berdasarkan keterangan warga, keluarga pelaku jarang berinteraksi dan hanya keluar rumah pada waktu-waktu tertentu. Warga juga banyak yang tidak tahu pekerjaan pelaku selama ini. Untuk mengetahui kondisi tempat praktik aborsi ilegal di Bekasi, Jawa Barat yang kegiatannya dibongkar polisi, dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, selamat sore. Dari informasi yang Anda peroleh, bagaimana kedua tersangka ini menjalankan praktik aborsi di lingkungannya? Ini tetangga tidak ada yang tahu? Ya, selamat sore Riko dan juga saudara. Berdasarkan keterangan para warga yang tadi kami coba konfirmasi, memang sebagian besar ini mengatakan bahwa tidak mengetahui pekerjaan ataupun praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh pelaku. Kami coba mengkonfirmasi dan juga menanyakan kepada pihak otoritas setempat, misalnya saja Pak RT begitu, tapi memang karena ketua RT ini baru terpilih sehingga juga belum mengetahui secara pasti terkait dengan praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh kedua pelaku. Berbicara terkait dengan hal ini, warga juga menyebutkan bahwa sebetulnya memang sesekali ini ada tamu ataupun orang asing yang bukan merupakan warga yang tinggal di sini untuk kemudian datang ke rumahnya, tetapi memang tidak kemudian dikenal oleh para warga. Dan berdasarkan keterangan para warga ini menyebutkan sebetulnya tamu-tamu yang datang ini juga sifatnya tertutup. Ketika mereka datang ini langsung masuk ke area rumah dan kemudian juga tidak terlalu banyak berinteraksi. Bahkan kedua pelaku dan juga keluarga dari pelaku yang tinggal di kediaman ini juga tidak banyak berinteraksi dengan para warga. Misalnya saja hanya keluar untuk membeli sayur ataupun juga ketika ada aktivitas-aktivitas tertentu. Hal ini kemudian yang membuat warga ini tidak begitu mengenal dan juga mengetahui latar belakang para pelaku, meskipun berdasarkan keterangan dari para warga ini setidaknya pelaku sudah tinggal cukup lama, sekitar 8 tahun tinggal di area ini. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kondisi rumahnya sendiri, Riko dan juga saudara, kami tadi untuk sampai ke kediaman pelaku ini memang medannya cukup sempit ataupun jalan yang harus dilalui ini cukup kecil dan juga berada di pojok, sehingga memang area di sisi kanan dan juga sisi kiri ini tidak begitu banyak rumah-rumah warga ataupun tetangga. Bahkan di area depan kediaman pelaku ini juga merupakan kebun yang juga merupakan lahan kosong, sehingga aktivitas pelaku ini juga tidak terlalu terpantau oleh warga. Berbicara terkait dengan bagaimana kemudian proses dari
operasi, maksud kami dari praktik aborsi yang dilakukan oleh kedua pelaku, ini kami juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa memang tidak secara detail digambarkan oleh pihak kepolisian terkait dengan bagaimana proses praktiknya, tetapi memang ada indikasi ataupun ada informasi yang didapatkan dari kedua pelaku bahwa nantinya ketika calon pasien ataupun perempuan yang kemudian ingin menggugurkan janinnya ini melakukan kesepakatan terlebih dahulu, dan jika nanti sudah sepakat dengan harga dan juga prosesnya, nantinya pelaku yang dalam hal ini adalah sang suami yaitu ST nantinya akan menjemput calon pasien ini dan kemudian dibawa ke rumahnya untuk kemudian melakukan praktik aborsi tersebut. Mengapa kemudian ini dibongkar oleh pihak kepolisian? Karena seperti yang tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, bahwa sebetulnya sang istri ini tidak kemudian memiliki kompetensi sebagai bidan ataupun juga ahli dalam bidang ini. Kemudian juga selain tidak memiliki kompetensi, tentu saja praktik ini tidak memiliki izin. Selain itu juga ditemukan dalam alat-alat bukti bahwa alat-alat yang digunakan, alat-alat medis yang digunakan ini juga tidak steril dan tidak juga sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Maka dari itu baik itu IR dan juga ST sebagai pelaku yang berperan sebagai eksekutor dan juga pembantu dari proses praktik aborsi ini akan dikenakan oleh sanksi pidana, yakni pasal 194 jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Dan ini nantinya para pelaku ini bisa kemudian dijerat dengan pidana lebih dari 5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Tentu saja masih coba didalami lagi apakah betul tadi sudah disampaikan bahwa praktik ini disebut baru berlangsung selama 4 hari, kemudian juga baru ada 5 orang yang dinyatakan telah melakukan praktik aborsi begitu, tetapi ini masih didalami lagi apakah kemudian ada korban, maksud kami apakah ada pasien-pasien lain yang juga sudah ikut melakukan aborsi di kediaman ini, karena sebelumnya diketahui ada sekitar 12 kasus aborsi di Kota Bekasi. Ini yang coba didalami apakah ada indikasi atau ada hubungan dengan pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Riko, kembali ke Anda di studio. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.